Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Haji Banjar. Pada kesempatan kali ini saya kembali berbagi hobi saya yang mungkin sahabat Haji Banjar juga mempunyai hobi yang sama dengan saya. Karena saya banyak hobi ya, banyak kesukaan, dan saya sukanya di bidang teknik, listrik dan mekanik ya, juga komputer dan lain-lain. Nah, kali ini saya akan berbagi untuk sahabat. Barangkali ada sahabat yang menemukan permasalahan yang sama dengan yang saya hadapi. Yang ini mungkin salah satu solusi atau referensi untuk mengatasi masalah yang sahabat-sahabat temukan di lapangan. Nah, sahabat bisa lihat ini ya. Nah, bagi sahabat yang sudah kesehariannya bergaul dengan perbengkelan, tentu tahu apa yang saya hadapi ini adalah gardan yang sudah saya bongkar ya. Nah, kenapa gardan ini saya bongkar sahabat-sahabat? Karena tekang. Kalau dia jalan, sebelum dia tekang dia bunyi krotok gitu ya. Nah, kemudian dia tekan dan tak bisa berputar lagi akhirnya, sehingga mesinnya mati ya, tidak bisa dihidupkan lagi. Kalau digas dia kotok dan mati. Apa yang menyebabkan itu ya sahabat? Saya pertama kali mengira bearingnya yang sudah rusak ya di sini. Bearingnya yang rusak. Tapi ternyata tidak, ini bearingnya masih bagus. Nah, kan bearingnya ternyata masih bagus. Ternyata sahabat ya, yang menyebabkan tekang itu adalah karena bearing di sini bergeser ya, di sini longgar, sehingga gigi yang satu ini maju ke depan seperti itu, tok gitu ya, dan menghantam bagian sini yang sudah saya bersihkan. Nah, di sini hancur ya, sudah hancur ini, hancur, dan saya buang bagian-bagian yang sudah aus. Kenapa jadi dia hancur? Karena dia menumbuk ke depan seperti itu dan dilobangi oleh bergesekan secara paksa dengan gear yang kecil ini, sehingga di awal-awal memang hanya terdengar bunyi krok gitu ya, dan pada akhirnya akan tekang karena dia akan masuk ke lubang yang dibuat secara paksa oleh gear yang kecil karena dia maju ke depan. Nah, kenapa dia maju ke depan? Karena di sini longgar nih, di sini longgar. Nah, ini sudah saya siasati supaya kalau longgar pun dia lambat masuk ke dalam. Kalau sudah bearingnya di sini sudah dol, baut ini tidak akan terlepas. Jadi saya siasati dengan cara, coba bisa kita lihat sahabat ya. Saya siasati dengan cara memasang ini. Nah, saya kasih ini sahabat ya di sininya, biar ketika baut mor dikencangkan dia tidak mengganggu sirkulasi atau pergerakan dari bearingnya, karena dia akan mengencangkan antara as ke as bearingnya ya. Nih, antara itu bagian dalam itu ya ke bagian sini ketika baut dikencangkan di atas sini. Nah, jadi dia akan begini ya, biarpun dikencangkan dia tidak akan merusak bearing. Kenapa? Karena tertahan oleh ring panjang yang sudah saya buat tadi. Nah, seperti ini sahabat ya. Ini biar dikencangkan, putarannya akan tetap aman, biarpun bautnya ini dikencangkan sekencang-kencangnya. Kalau tanpa ada itu tadi, tanpa ada ring panjang yang saya buat belakangan, kalau ini dikencangkan maka putarannya akan berat. Nah, sehingga itu menyebabkan bearingnya menjadi dol dan terjadilah goncangan di sini, goncangan ke kiri, ke kanan, ke atas dan ke bawah, yang pada akhirnya akan menumbuk ke bagian yang sudah saya bersihkan ini.
Disinilah ada guratan-guratan kasar yang akan menghalangi putaran dari giginya ini, sahabat ya. Nih. Nah, gitu. Kalau sudah licin seperti ini, biar tertumbuk juga masih aman saja ya. Cuman kalau kelamaan dia numbuk ke depan seperti itu, maka yang terjadi adalah bunyi krok-krok-krok, dan akhirnya setelah lubang di sini semakin kacau balau, lubang itu akan membuat gear ini terjebak sehingga gear ini tidak bisa berputar lagi. Jadi giginya ini tekang jadinya, sahabat ya. Dan tentunya kalau sudah tekang, ketika kita gas, mesin akan mati ya, atau setidaknya akan bunyi klok-klok gitu ya, tidak mau naik, tidak mau jalan lah. Intinya tekang. Nah, pada akhirnya tekang, setelah berbunyi krok-krok itu akhirnya akan tekang dan tidak bisa berputar lagi. Nah, jadi solusinya sahabat, jangan langsung dibuang ya untuk gardannya. Kita masih bisa perbaiki dengan cara bongkar saja dulu, dilihat bagian mana yang rusak. Lalu setelah kita tahu ini dimakannya oleh gear yang kecil ya, nah bekas-bekasnya ini harus kita bersihkan dulu. Kemudian kita harus kasih solusi di sini tadi yang saya kasih, ring panjang tadi, supaya dikencangkan bautnya yang di sini, tidak menghambat putaran dari bearing yang dua ini, muka dan belakangnya. Karena kenapa? Karena ditahan, biarpun dikencangkan bautnya, antara bearing depan dan belakang tidak akan saling mendekat sehingga dia terhambat putarannya, tapi dia akan kencang diapit oleh ring panjang tadi sehingga putarannya tidak melambat ya, atau terhambat, karena bearingnya dapat bekerja dengan normal sementara baut dapat dikencangkan. Nah, bahayanya kalau ini tidak dikencangkan sahabat ya, kalau ya longgar itu lebih parah lagi kan, dia malah masuk ke dalam sana yang gear kecilnya ini, dan tentunya akan menumbuk ke bagian rumahan dari gardan ini ya. Nah, rumahan diferensialnya ini diferensialnya ya. Nah, jadi kalau belok dia kan, nah dia belok kan. Nah, kalau belok sebelah kiri berputar, sebelah kanannya akan diam, misalnya seperti itu. Jadi diferensial ini supaya ketika berbelok tidak ada kekerasan antara ban kiri dan kanan ya, tidak ada saling keras-kerasan gitu ya, tidak ada saling bentrok gitu. Dia akan saling memberi antara kiri dan kanan. Nah, jadi yang sering rusak itu adalah bagian dari gear kecil ini yang bermasalah. Kalau yang ini jarang ya, jarang bermasalah yang di dalam. Yang penting dia bisa bergerak ke kiri ke kanan, sudah bagus nih. Ini. Nah, sahabat ya. Oke, jadi kita bersihkan dengan cara digerinda seperti ini aja. Biar paham ya. Nah, kalau yang di sini tadi kita bikinkan yang pas, tidak boleh kepanjangan, tidak boleh juga terlalu pendek. Untuk yang di sininya biar dia bisa mengapit atau menahan pergerakan bearing yang di depan sana ke belakang sini. Nah, jadi dia tidak bisa bergerak karena ditahan oleh ujung dari ring yang saya buat ini. Nah, gitu ya. Nah, ini kan diapitnya. Nah, jadi bearingnya akan tetap, posisinya akan tetap karena ditahan oleh ring sementara ini ya, bukan ring sementara, ring selamanya ini sahabat ya. Ya, ini terbuat dari besi tebal, dari pipa yang saya belah ya, karena ukurannya terlalu kecil, jadi bisa masuk di sini gitu supaya longgar gitu. Nah, gitu ya sahabat.
Oke sahabat Haji Banjar, mudahan ini bermanfaat ya solusinya bagi gardan sahabat-sahabat, baik itu gardan Tosa, gardan apa namanya mobil sedan yang pakai gardan tentunya ya, bukan yang pakai matic ya. Kalau pakai matic kan pakai bibel, dia pakai poli. Kalau ini ya gardan diferensial seperti ini. Nah, jadi dia berputar, tapi yang di sini mengikuti pergerakan ke kiri dan ke kanan gitu ya. Nah, jadi dia menyesuaikan. Nah, sebelah sini tidak berputar, di sini yang berputar cepat gitu. Dan permasalahannya adalah yang seperti ini yang sering kita hadapi ya, apalagi sampai kekeringan oli. Kenapa sampai kering oli? Karena ininya bocor ya, packingnya bocor. Kemudian nih saya sudah siapkan nih bikin packingnya, apalagi sampai selnya ini di sini, selnya di sini, selnya ya. Kalau Tosa tempat selnya di sini harus kita ganti ya sahabat, supaya olinya, oli gardannya tidak keluar gitu. Kalau oli gardannya keluar ya sudah habis ya, bisa hancur semua. Ini apa, bearingnya hancur, gearnya juga hancur. Kalau ini sudah lumayan nih, mau hancur juga nih sahabat, tapi masih bisa dipakai, masih melekat ya, masih bisa dipakai untuk yang ringan-ringan lah ya. Oke sahabat Haji Banjar, demikian berbagi saya kali ini, mudahan menjadi inspirasi buat sahabat-sahabat yang hobi, tentunya hobi otomotif atau hobi mekanik ya, hobi bengkel-bengkelan. Jadi gardennya jangan dijual kiloan ke tukang besi, sayang ya, diperbaiki dulu. Diperbaiki tentunya harus hati-hati supaya jangan malah berbahaya ketika di tengah jalan nanti mati tekang ya. Jadi kita harus benar-benar penuh perhitungan. Jadi seper milimeter ya, 1/10, 1/100 milimeter ini sangat menentukan nih bagian sini nih. Kalau kekencangan, kalau kependekan dia akan kencang percuma ya. Nah kalau kepanjangan dia juga tidak bisa rapat untuk sel ininya nih, karena dia menggunakan bearing apa namanya ini, bearing bulat seperti ini. Nah, dia perlu muatan yang pas ke dalam rumahannya sini. Kalau nya tidak pas dia akan goncang gitu ya. Kalau pas dia akan span gitu ya, tapi mesra gitu ya. Oke sahabat, demikian, terima kasih berbagi saya kali ini. Jangan lupa yang belum subscribe dulu, likes dan komennya ditunggu ya, untuk kita saling berbagi, sharing, bertukar pikiran, berbagai macam hal, khususnya di konten kali ini tentang gardan. Terima kasih sahabat Haji Banjar. Jangan lupa simak video sebelumnya tentang bongkar atau bedah gardan, motong gardan dan lain-lain. Oke, terima kasih sahabat Haji Banjar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.